Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Ah, cek, bisa dengar suara saya? Nggak bisa. Cek, 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 bisa dengar suara saya sekarang? Oke, tadi settingan mikrofonnya tidak pas. Dan ini sepertinya widgetnya baru ya, ada updatean softwarenya. Baik, kita tunggu 3 menit lagi. Kalau misalnya belum tambah juga siswanya, kita mulai ya.
Oke, kita mulai saja ya teman-teman sekalian ya. Sudah siap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 10 semester 2 program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan. Malam hari ini sebenarnya pertemuan pertama kita ya. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah pernah ikut kelas saya dulu waktu di program kejar paket B di pelajaran IPS, ataupun sebagian juga ada yang baru gitu. Jadi sebaiknya atau seyogyanya gitu ya, pertemuan pertama kita isi dengan perkenalan dan pengantar materi untuk mata pelajaran IPS. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Aini. Silahkan masuk, silahkan duduk, silahkan bergabung dengan kelas sosiologi pada malam hari ini. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, atau saya sampaikan bahwa malam hari ini walaupun di schedule-nya atau di jadwalnya malam hari ini adalah pertemuan 2 dan 3, karena memang kalau sesuai jadwal malam hari ini adalah seharusnya sudah pertemuan ketiga. Dan saya sampai hari ini pun baru memiliki atau mempunyai kesempatan untuk langsung bersua dengan kalian semua melalui kelas online secara langsung, karena mohon maaf sebelumnya dua pertemuan yang kemarin memang saya berhalangan untuk hadir. Yang pertama, untuk pertemuan pertama dulu seharusnya saya masuk, tetapi saya ada meeting gitu di rumah, jadi ada tamu yang harus saya temani, harus saya apa namanya ya istilahnya, jagong gitu bahasa Jawanya, susah bahasa Indonesianya apa ya, berdiskusi gitu ya, artinya menemani tamu tersebut sehingga sampai larut malam. Kemudian yang kedua, yang pertemuan kemarin, yang kedua saya harus pergi ke Jakarta karena untuk apa namanya, kepentingan dokumen berkas ijazah saya yang kemarin sudah, alhamdulillah sudah selesai studinya di Taiwan. Jadi ya betul sekali Mas Farid ya, Bunda Farid ya. Ya, Bunda Farid. Terima kasih ya, seperti itu harus dijamu gitu ya. Nah, jadi saya mohon maaf baru sampai punya kesempatan malam hari ini bisa langsung berhadapan atau masuk kelas kelas sosiologi untuk program kejar paket C kelas 10 semester 2. Ini semester 2 kan ya? Oke, semester 2 karena di sini tulisannya KPC 10 semester 1. Jadi takutnya salah bikin ini. Bikin apa namanya materinya, nanti harusnya semester 2 tapi saya pahamnya semester 1, jadi kan nanti masuk materinya sampaikan semester 1. Cuman sudah saya persiapkan, dan kalau memang semester 2 ya memang sudah benar. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini ya, pertemuan kelas kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelas yang akan kita awali pada malam hari ini bisa diberikan kemudahan selalu, baik dari start malam hari ini ataupun untuk kelas-kelas yang akan datang gitu. Dan semoga diberikan kemudahan, ilmu yang akan kita sama-sama pelajari, sama-sama kita diskusikan, bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Teman-teman sekalian, malam hari ini rencana akan saya isi 2 kali pertemuan, karena memang kelas sosiologi ini untuk
kejar paket C ini kan hanya 40 menit ya satu kali pertemuannya, dan saya kan ngutang satu kali pertemuan pada pertemuan yang pertama, sehingga malam hari ini akan saya jadikan 2 kali pertemuan secara langsung, yaitu pertemuan 2 dan pertemuan 3, di mana pertemuan atau 1 jam pertama nanti atau 40 menit pertama nanti akan saya isi dengan penyampaian pengantar pelajaran dan kontrak belajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 semester 2 program belajar kesetaraan Taiwan, yaitu kejar paket C. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai menjelaskan materi atau pengenalan atau pengantar pelajaran pada malam hari ini, mohon bisa dicek dulu ya untuk peralatan-peralatan yang akan kita pakai, yang mau teman-teman pakai itu ya, seperti laptopnya atau yang pakai tablet atau pakai handphone, dicek lagi baterainya selama kurang lebih 80 menit ke depan supaya tidak mengganggu ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba putus atau baterainya habis, tiba-tiba mati handphonenya dan sebagainya, dengan kekuatan sinyalnya juga dicek terlebih dahulu, sehingga nanti bisa memperlancar juga dan membantu kelancaran proses belajar mengajar pada malam hari ini. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, selama ini sih masih lancar-lancar ya untuk kalau saya ini. Kadang-kadang sih ada gangguan sinyal. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman sekalian mengalami atau menemui kendala, misalnya suara saya tidak terdengar dengan jelas, ataupun putus-putus, ataupun sama sekali tidak bisa mendengar suara saya, ataupun papan tulis yang ada di depan kalian ini tidak bergerak atau tidak bisa kelihatan, nanti silahkan saya diberitahu ya, supaya nanti saya bisa cross check atau bisa cek lagi kira-kira kesalahannya atau troublemakernya di mana, di saya atau di teman-teman sekalian, sehingga nanti akan saya cross check, double check lagi supaya nanti bisa ketemu kira-kira permasalahannya di mana. Oke, Mbak Indri bilang ini untuk layovernya atau whiteboardnya tidak kelihatan ya, baru loading ya. Nah itu yang lain gimana? Ada yang memiliki kendala yang sama, menemui kendala yang sama terkait dengan ini papan layar saya? Mbak Leoza juga loading. Yang lain ada yang bisa kebuka nggak? Oh, ada yang jelas, ada yang lancar. Ya mungkin yang loading itu terkendala koneksi internetnya kali ya. Iya, betul sekali. Ini semua ada yang tinggal di Indonesia nggak? Atau semuanya tinggal di Taiwan? Biasanya kalau yang di Indonesia ini kendala internet. Seperti saya ini sudah dari saya pulang selesai studi di Taiwan kemarin sekitar 1 bulan ini kan saya masih ngajar nih. Jadi saya sudah ganti provider itu sampai 3 kali ya, dan terakhir saya sudah menemukan provider yang cukup bersahabat, yaitu Telkomsel. Saya pakai Telkomsel, provider Telkomsel, dan jelas kemarin pakai Indosat, pakai Trihutson sama Excel Axiata itu nggak bisa, kadang-kadang terputus di tengah jalan dan loadingnya lama sekali. Baik, semua di Taiwan ya. Ya, saya rasa kalau di Taiwan itu kalau misalnya masalah internet sih saya kira nggak ada kendala ya, karena kemarin saya tinggal di sana 2 tahun itu lancar-lancar saja. Tapi saya nggak tahu juga kalau mungkin ada yang tinggal di pelosok gitu ya, bukan, mohon maaf, ada yang tinggal di tempat-tempat terpencil seperti di Kaohsiung atau di Tainan atau di Pingtung gitu kan, kadang-kadang ada typhoon. Oh iya ya, saya sempat dengar ada berita bahwa hari ini kalau nggak salah typhoonnya datang lagi. Oh, malam ini ya, hati-hati karena ya saya sudah pengalaman juga kemarin 2 tahun di sana ya. Jadi setiap memasuki musim fall atau musim gugur setelah summer ini memang paling banyak
typhoon datang gitu ya. Hati-hati saja ya, karena tahun kemarin ada korban dari bangsa kita sendiri ya, masyarakat Indonesia sendiri yang kerja di sana, satu atau dua di Ilan atau di mana itu. Jadi hati-hati ya. Jadi nanti kalau ada typhoon ya stay inside, be safe. Jadi kalau misalnya tidak ini jangan keluar sampai typhoonnya reda baru nanti aktivitas di luar. Oke, gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan mulai. Yang masih loading bisa ditunggu sambil mendengarkan suara saya, dan yang sudah bisa melihat papan whiteboard dan media yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini bisa langsung disimak sembari mendengarkan suara saya. Oke? Iya, kita mulai ya. Jadi malam hari ini akan kita mulai dengan pengantar materi. Oh iya, untuk tugasnya kemarin sudah banyak sekali yang sudah masuk ya, sudah masuk semua. Jadi sebenarnya tugas itu adalah sebagai tambahan nilai bagi teman-teman sekalian nanti. Di nilai akhir nanti akan saya tambahkan nilai-nilai tugas yang sudah saya berikan. Jadi kalau teman-teman sekalian ada yang masih belum mengerjakan, masih bisa saya buka lagi tugasnya ya, bisa dikerjakan. Karena ya sayang sekali nanti kalau tidak mengerjakan, harusnya ada tambahan nilai dan tidak bisa ditambahkan, nanti kan sayang sekali. Padahal itu kan tugasnya juga tidak terlalu susah ya. Nah, itu sebagai apa namanya ya, awal dari pertemuan kita. Oke, nanti Mbak Indri bisa kontak saya atau bisa melihat link Facebook seminggu yang lalu dari grup kalian, kejar paket grup Facebook. Jadi nanti bisa diklik di situ. Kalau nggak bisa di link komentar nanti ada pembaharuan atau update linknya, bisa diklik di situ. Karena sebagian kemarin bilang atau menyampaikan pesan ke saya bahwa itu tidak bisa diakses, tapi saya sudah update linknya. Oke, kita mulai ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar, atau saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar pelajaran dan kontrak belajar materi sosiologi. Kenapa ini penting saya sampaikan di awal? Nah, ini adalah salah satu apa namanya, kewajiban bagi seorang tutor atau seorang guru sebelum menyampaikan materi-materi setiap pelajaran itu harus menyampaikan pengantar pelajaran kepada siswa-siswanya, sehingga nanti tujuannya adalah supaya siswa-siswa yang belajar materi tersebut itu paham isi dari materi tersebut itu apa, serta tujuan pencapaian yang harus dicapai pada materi tersebut itu apa saja, sehingga nanti dengan belajar atau mengetahui pengantar pelajaran serta kontrak belajar ini, teman-teman sekalian akan bisa mengatur rencana belajar ya. Kemudian belajarnya pakai buku apa saja itu jelas. Kemudian bagaimana cara penilaiannya, kapan kita belajarnya, kemudian tutornya siapa, terus materi pelajaran sosiologi itu apa saja, manfaatnya gimana, ruang lingkup yang akan kita pelajari itu apa saja, nanti akan kita bahas di sini, sehingga teman-teman sekalian harapannya nanti bisa jelas dan mendapatkan gambaran secara mudah untuk bisa memahami secara umum materi sosiologi itu apa, dan untuk memudahkan juga belajar selama satu semester ke depan ya. Jadi nanti bab pelajarannya apa saja yang akan kita pelajari apa saja, ini penting saya sampaikan di sini. Jadi di sini saya akan menyampaikan pengantar pelajaran dan kontrak belajar untuk mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 semester 2. Oke. Baik, kita mulai. Ya, orang bilang tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, seperti yang tadi saya sudah katakan ya, mungkin ada beberapa dari kalian, saya tadi sudah melihat beberapa nickname itu sudah pernah saya jumpai atau sudah pernah menjadi siswa saya dulu di Kejar Paket B, yang saya juga mengikuti perkembangannya bahwa
nama-nama yang sudah saya kenal tersebut itu kemarin sempat di wisuda atau sudah lulus kejar paket B-nya, dan naik dan melanjutkan kejar paket C ya. Nah, ini saya perlu perkenalan sama kalian karena memang mohon maaf sekali dua pertemuan yang kemarin saya hanya bisa berkenalan melewat Facebook dan tidak secara langsung gitu. Jadi malam hari ini ya anggap saja kita start gitu ya, kita mulai supaya teman-teman sekalian bisa mengenal diri saya juga sebagai tutor sosiologi, supaya nanti kedepannya lebih mudah berinteraksi dan bisa juga mempermudah proses belajar mengajar untuk mata pelajaran sosiologi. Jadi ini nama saya. Nah, ini foto saya diambil kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu saya masuk universitas di Taiwan untuk proses studi saya. Jadi nama saya Arik Franada ya. Nama saya Arik Franada. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Arik atau panggil Pak Nada itu bisa. Jadi memang nickname atau panggilan saya itu Pak Arik atau Pak Nada. Jadi terserah, bisa dipanggil itu panggilan saya. Jadi nama saya Arik Franada dan usia saya sudah cukup tua ya, 26 tahun. Kita teman-teman sekalian ada yang seumuran dengan saya atau ada yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jadi di sini mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Jadi saya lebih suka dipanggil rekan gitu ya, atau rekan diskusi. Jadi di sini bukan semata-mata bahwa di sini saya mengajar sosiologi dan saya lebih pintar dari teman-teman sekalian, enggak. Jadi saya lebih mengutamakan diskusi, sharing informasi, sharing ilmu. Mungkin karena ini kesempatan atau bagi saya untuk mengajar kalian karena kesempatan menerima ilmunya lebih dulu gitu ya dari saya, sehingga saya wajib juga untuk mentransfer ilmu tersebut ke kalian semua, yaitu kegunaan ilmu ya. Jadi walaupun usia saya mungkin ada yang di bawah kalian, jadi ya kita rekan. Jadi saya penyampai informasi dan kalian penerima informasi dan kita berdiskusi gitu ya. Atau mungkin saya ada yang seusia anak dari teman-teman sekalian di sini. Jadi ya saya mohon maaf sebelumnya, saya minta izin untuk kita saling berdiskusi dan tidak bermaksud menggurui ya. Gitu. Ini nomor telepon saya, jadi saya sudah mengganti ya, mengupdate informasi. Kalau dulu memang teman-teman sekalian sudah pernah mencatat kontak person saya waktu saya masih di Taiwan, ini sudah saya ganti ke nomor Indonesia. Jadi nanti kalian kalau mau menghubungi saya itu bisa via WhatsApp biar tidak bayar ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan kelas atau ada misalnya tidak bisa masuk, saya bisa kontak dengan ketua kelasnya ataupun bisa chat lewat Facebook sama saja. Jadi ini nomor kontak saya 0856 255 2421. Silahkan nanti bisa, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa kontak saya lewat nomor itu. Saya menggunakan aplikasi WhatsApp sehingga untuk koneksi international connection itu ya, atau international communication-nya tidak ada halangan dan teman-teman sekalian bisa langsung kontak saya. Dan ini email saya arikfranda@gmail.com. Jadi kalau nanti ada sebagian tugas yang kira-kiranya butuh dikirim atau butuh di sosialisasikan lewat email, nanti akan saya sampaikan melalui email ini. Mbak Leoza masih loading terus ya. Aduh, gimana ya? Karena teman-teman yang lain masih bisa. Iya Mbak Mary. Salam kenal juga ya. Jadi salam kenal bagi teman-teman, untuk teman-teman sekalian. Ya, nanti kalau misalnya sampai akhir tetap tidak bisa melihat papan tulis secara lancar, saya juga akan uploadkan untuk video rekaman pembelajaran ini di YouTube dan akan
saya share linknya ke Facebook Group sehingga teman-teman sekalian bisa melihat. Oh ya, silakan masuk Mbak Fatih. Waalaikumsalam. Silahkan bergabung ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting suara saya masih bisa dengar ya. Jadi bisa langsung dibayangkan wajah saya seperti apa. Dan lokasinya, saya bertempat tinggal. Kenapa bahasa Indonesia jadi jelek begini ya? Rumah saya atau saya tinggal di Yogyakarta, jadi di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Waalaikumsalam Mbak Anto. Mas ya? Sorry. Mas atau Mbak Anto ini? Ya, enggak apa-apa, silahkan masuk saja, Anto. Iya, saya juga sudah mengupdate informasi kalau saya dulu tinggal di Wanhua District, Taipei City, di Taiwan, dan kebetulan saya sudah lulus ya. Saya sekarang sudah tinggal di Yogyakarta, di Indonesia, kota gudeg ya, kota pelajar. Nah, di situ saya tinggalnya. Jadi teman-teman sekalian kalau ada yang berdomisili Yogyakarta atau kapan-kapan main di Yogyakarta itu bisa kontak saya. Iya, kan Yogyakarta kan terkenal sama kota pelajar ya. Jadi di sini banyak sekali universitas dan banyak sekali mahasiswa yang hadir di sini, yang datang di sini untuk menimba ilmu ya. Sekarang jadi populasi Jogja itu sudah hampir kayak Jakarta, macet setiap hari. Pendidikan terakhir saya tamatan dari National Taipei University Nursing and Health Sciences. Jadi kenapa saya bisa bergabung dengan program kejar paket B, kejar paket C, kesetaraan Taiwan ini karena dulunya saya pernah, bukan dulunya ya, sekitar satu bulan yang lalu. Jadi saya balik ke Indonesia itu baru 1 bulan, jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu saya studi di Taiwan, ambil master atau studi S2 di Taiwan, di salah satu universitas di Taipei, namanya National Taipei University Nursing and Health Sciences. Jadi saya mengambil sekolah kejuruan medis di kedokteran dengan jurusan keperawatan S2, dan alhamdulillah berkat doa-doa dari teman-teman sekalian ya, saya bisa selesai dan saya kembali lagi ke Indonesia, dan ini masih taraf untuk mencari pekerjaan baru, mempersiapkan dokumen-dokumen ya. Mudah-mudahan doakan saja saya segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Saya minta doa restu dari teman-teman sekalian ya. Sehingga sekarang masih ya agak santai, memang tidak terburu-buru. Kalau saya ingin istirahat dulu karena kemarin sudah 2 tahun sekolah, capek, jadi sedikit menghela nafas dulu, istirahat dulu. Ya, ini personal information saya secara umum, teman-teman sekalian. Ada nama, ada umur, ada kontak person, serta lokasi tempat tinggal saya, serta saya lulusan dari salah satu universitas di Taiwan. Sehingga saya ucapkan salam kenal buat teman-teman sekalian yang baru mendengar suara saya atau bertemu dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling berinteraksi dengan baik, kita saling berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, dan kita bisa saling bertukar pendapat, bisa saling komunikasi dengan baik di wadah program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan ini, gitu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang deskripsi atau penjelasan dari mata pelajaran yang akan saya ampu ini. Jadi di sini sudah teman-teman ketahui semua ya bahwa saya mengampu atau saya mengajar materi sosiologi di program kejar paket C ini. Jadi kalau dulu pernah mengikuti kelas saya di kejar paket B, saya juga sempat atau pernah menyinggung tentang mata pelajaran yang namanya sosiologi ini. Ya, kalau dulu di
kelas atau program kejar paket B yang namanya sosiologi ini masih tergabung dalam wadah ilmu pengetahuan atau mata pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi kalau di SMA ini biasanya atau di kejar paket C setara SMA ini ya, materi-materi yang menjadi apa ya namanya ya, mata pelajaran anak dari mata pelajaran utama, artinya cabang ilmu dari mata pelajaran utama seperti IPS itu dipisah-pisah. Jadi kalau dulu IPS itu kan ada 4, ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Nah sekarang kalau di SMA ini lebih didetailkan atau lebih dispesifikkan sehingga materinya pun atau mata pelajaran pun dipisah-pisah. Sosiologi sendiri, geografi sendiri, sejarah sendiri, dan ekonomi sendiri. Tidak lagi di apa namanya dijadikan satu dalam wadah IPS. Jadi lebih spesifik sehingga nanti harapannya teman-teman sekalian ketika kuliah itu bisa langsung mengambil deskripsi atau mengambil spesifikasi mata pelajaran yang dipilih secara spesifik. Misalnya kalau sosiologi mengambil sosiologi, ekonomi, fisika, dan sebagainya. Oke, waalaikumsalam Mas Edo, silahkan masuk, silahkan bergabung dengan kita. Gitu ya. Jadi secara penjelasan mata pelajaran sosiologi itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebenarnya. Manusia dalam hal ini adalah masyarakat karena kita tinggal di muka bumi ya, yang notabene atau yang pada realnya bahwa di muka bumi itu tidak hanya satu orang saja yang tinggal, tetapi ada beberapa orang dan bahkan banyak orang yang tinggal dan situ saling bergerombol, saling berkumpul dan hidup berdampingan, hidup bersama-sama yang disebut dalam wadah masyarakat. Jadi sosiologi ini adalah ilmu yang mengatur atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia, tentang masyarakat. Ya, di antaranya lebih spesifiknya adalah bahwa sosiologi ini mempelajari tentang masyarakat, tentang keteraturan hidup. Jadi yang dipelajari itu tentang kehidupan, ya, yang dikaitkan atau yang dihubungkan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi di bumi kita ini terdiri dari banyak sekali manusia dan antara manusia satu dan manusia yang lain tuh tidak akan ada yang tidak akan pernah sama itu ya. Jadi manusia satu dengan manusia yang lainnya itu selalu berbeda. Ketika mereka berkumpul menjadi satu wadah yang namanya atau satu ikatan yang namanya masyarakat, mereka akan membuat sebuah keteraturan atau peraturan-peraturan dalam masyarakat yang disebut dengan budaya. Nah, budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya di seluruh belahan bumi di dunia ini itu berbeda-beda. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah nilai dan norma. Jadi ada misalnya adat, ada budaya, kemudian ada sanksi-sanksi, aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sosiologi ini. Jadi sosiologi ini adalah intinya mempelajari tentang manusia, tentang masyarakat, di mana yang lebih spesifik lagi adalah mempelajari tentang keteraturan hidup yang berhubungan dengan nilai-nilai, dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, yang akan kita pelajari di materi sosiologi nanti itu ada 2 hal, yaitu kita akan menemui istilah-istilah dalam kehidupan yang namanya konsep sosial. Jadi istilahnya itu adalah teori dulu. Jadi kita akan belajar teori-teori di dalam sosiologi ini, dan pada intinya teori-teori tersebut itu akan berhubungan dengan keadaan nyata dalam kehidupan manusia atau yang namanya realitas sosial, real, nyata ya, keadaan sosial yang nyata di dalam masyarakat. Jadi konsep atau istilah-istilah teori-teori yang akan kita pelajari nanti itu akan kita realisasikan atau kita hubungkan
dengan keadaan nyata atau realitas sosial. Itu yang akan kita pelajari di sosiologi. Sehingga dengan mempelajari sosiologi ini memiliki tujuan atau harapannya nanti adalah untuk mendorong siswa mengetahui kronologi. Kronologi itu adalah urutan-urutan ya. Jadi keteraturan atau waktu ya. Kronologi itu urutan-urutan kejadian ya. Jadi nanti harapannya bahwa dengan pelajari sosiologi ini, siswa-siswa di sini ya, khususnya di kelas 10 ini, semester 2 ini, bisa mengetahui urutan-urutan pertumbuhan dan perkembangan sosiologi. Jadi dari tahun kapan sampai tahun kapan, gitu ya, dari zaman dahulu sampai tahun sekarang, apakah ada sih pertumbuhan dan perkembangan sosiologi itu sendiri, pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia seperti itu. Apakah aturan-aturan yang diciptakan manusia antara tahun 1990 hingga 2016 ini tetap sama? Apakah ada perbedaan? Apakah norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tahun atau zaman dahulu hingga sekarang itu tetap sama? Nah, nanti akan kita pelajari kronologinya. Selain mengetahui atau mempelajari tentang kronologi, pertumbuhan, dan perkembangan sosiologi, kita juga akan belajar menjelaskan kegunaan atau peran dari sosiologi ini sebagai metode dalam penelitian masalah sosial. Jadi kalau kita mempelajari manusia atau kita mengamati manusia, apalagi manusia dalam lingkup luas ya, tidak hanya individu saja, tapi berkelompok seperti masyarakat. Masyarakat itu kan adalah koloni-koloni manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang bersatu gitu ya, menempati daerah tertentu, itu namanya masyarakat. Nah, kalau kita melihat atau mempelajari tentang masyarakat itu sendiri, kita tidak terlepas pasti akan mempelajari atau menemukan tentang masalah-masalah yang disebut masalah sosial. Nah, dengan adanya sosiologi ini bisa dijadikan sebagai metode yang bisa digunakan untuk menyelidiki atau melihat lebih lanjut tentang masalah-masalah tersebut. Sehingga dengan meneliti atau dengan melihat masalah-masalah tersebut secara detail, secara dalam gitu ya, kita akan bisa mengidentifikasi atau mengetahui data-data tentang keadaan-keadaan yang nyata yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dengan kita mengetahui masalah-masalah sosial, kita mendapatkan data-data atau kejadian-kejadian secara real yang secara nyata di dalam masyarakat tersebut. Akhirnya nanti, tujuannya nanti kita akan mendapatkan atau kita akan merumuskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut, ya, sehingga kehidupan manusia ini akan bisa berjalan secara selaras, bahagia, tentram, dan sejahtera. Itu harapannya, gitu ya. Jadi ya, saya kira teman-teman sekalian wajib. Kenapa materi sosiologi ini harus ada di mata pelajaran sistem pendidikan di Indonesia? Karena tujuannya sangat mulia sekali. Hasil akhirnya adalah masyarakat, kehidupan manusia, masyarakat yang sejahtera, yang berdampingan secara tentram gitu ya, harmoni dan sebagainya, seperti itu. Ini buku pegangan yang akan kita pakai, yang akan saya pakai untuk menjelaskan atau menerangkan materi sosiologi. Jadi modul belajar mata pelajaran sosiologi kelas X, kelas 10. Ya, ini. Apakah kalian sudah mempunyai bukunya? Ada yang belum punya bukunya? Belum ya? Oke, nanti bagi yang belum atau kayak sepertinya belum semua ya, karena penerbitnya dari Dirjen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Belum ya. Ini sebenarnya buku yang saya pakai ini sudah dalam bentuk elektronik, jadi nanti bisa saya uploadkan ya kalau misalnya kalian tidak memilikinya. eh, Nanti saya akan bagikan ke grup Facebook sembari saya mengupload atau share video rekaman ini. Jadi nanti kalian bisa baca-baca atau bisa mempelajari sebelum kelas dimulai. Gitu ya. Saya akan share kepada kalian, jangan jangan khawatir. Iya, ini e-book. Kalau dari pendidikan, dari akademik, apa diberi buku khusus? Kalian diberikan buku khusus nggak dari akademik untuk materi sosiologi ini? Jangan khawatir, nanti akan saya bagikan bukunya di grup Facebook kalau begitu. Oh, beli buku paket penerbit Arya Duta ya. Oke, enggak apa-apa teman-teman sekalian, nanti itu juga biar isinya sebenarnya sama saja, cuman kadang-kadang ada yang detail, ada yang mengupas secara tidak detail, ada yang banyak memberikan contoh-contoh gambaran, ada yang cuma spesifik, kemudian ada juga yang memberikan soal-soal latihan, begitu-begitu. Jadi intinya semuanya sama, materi yang dipakai atau isinya juga sama saja karena kita mengacu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sama nanti ininya jatuhnya. Ya, tinggal kalian rajin-rajin saja membaca, apapun sumbernya, apapun materi bukunya gitu ya, nggak apa-apa dipakai. Ya, itu tadi bukunya. Nanti insya Allah akan saya uploadkan ke grup Facebook sehingga teman-teman sekalian bisa mempelajari sembari apapun sumber yang kalian miliki atau buku yang kalian miliki, silahkan nanti dicocokkan saja. Semakin kalian menguasai banyak buku, semakin kalian menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan dan informasi-informasi dari sumber tersebut. Ini tujuan belajar sosiologi. Jadi yang pertama nanti kita perlu belajar sosiologi itu adalah untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Jadi nanti harapannya dengan belajar sosiologi ini kita akan mengenal konsep-konsep atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat serta lingkungannya. Karena apa? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa memang sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan atau ilmu pelajaran yang fokus kajiannya adalah membahas manusia dan masyarakat. Jadi ya tujuan belajarnya kita bisa mengenal konsep-konsep yang kaitannya dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat atau manusia yang hidup di dunia ini, di bumi ini tidak bisa hidup dengan sendirinya. Baik selalu memerlukan manusia lain ataupun memerlukan lingkungannya, sehingga di samping kita bisa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kita juga perlu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungannya juga. Karena kalau kita tidak paham lingkungan tempat kita tinggal, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu bagaimana cara merawat, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, yaitu lingkungan itu sendiri, ya otomatis lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang buruk, memberikan feedback yang tidak bagus gitu ya. Kalau sudah tidak bagus, ya namanya hubungan baik itu dengan makhluk hidup yang tidak sama dengan spesies kita yaitu manusia, ya akhirnya akan memberikan dampak yang buruk. Ya, selamat malam. Iya Mbak, ini mohon maaf karena malam hari ini saya ada acara gitu ya. Jadi kelasnya saya ajukan 1 jam gitu. Jadi saya mulai dari jam
8 tadi, jam 20 begitu. Jadi ya saya mohon maaf sekali Mbak Princess Fenty ya. Jadi nggak apa-apa, nanti bagi yang ketinggalan bisa dibuka lagi rekamannya di Facebook. Besok saya akan uploadkan materinya sehingga nanti bisa di playback ya. Nggak apa-apa Mas Edo. Ya itu tadi tujuan belajar sosiologi yang pertama. Silakan bergabung saja bagi yang baru masuk. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Jadi mempelajari sosiologi ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mengasah kalian untuk berpikir logis dan kritis. Jadi kalau menerima informasi itu jangan diterima mentah-mentah, gitu. Dicerna dulu. Ini kenapa bisa begini ya? Ini kok begitu ya? Ini kok asalnya dari mana dan sebagainya. Nah, dengan harapannya dengan belajar sosiologi ini, cara berpikir kalian itu bisa logis, ya, kritis, tidak menerima mentah-mentah, tidak hanya menerima berita yang hoax, tidak jelas sumbernya dari mana, bukunya dari apa, internetnya, websitenya dari apa, gitu ya. Jadi tidak akan menerima mentah-mentah, kalian akan cerna itu baik-baik informasi yang kalian dapatkan, kemudian dianalisis. Setelah itu atau selain itu, kalian juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang ingin berkembang. Rasa ingin tahu yang tinggi atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu adalah ciri orang-orang yang pintar, yang smart, yang ingin berkembang, yang ingin pintar gitu ya, yang ingin mengetahui segala sesuatu. Jadi iya, jadi dengan hal-hal seperti itu ya, jadi ingin berkembang, ciri-ciri orang pintar ini biasanya orang-orang tersebut itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu, orang-orang akan penasaran atau mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, belajar, membaca, mencari sesuatu baik di media cetak atau media elektronik dan sebagainya. Dengan begitu teman-teman sekalian akan banyak sekali informasinya dan menjadi berkembang, tidak hanya terkungkung, tidak hanya menerima misalnya saya menerangkan seperti ini, kalian menerima mentah-mentah, oh iya kata Pak Arik kan seperti ini ya, ini ya sudah. Tapi bagi orang yang pintar gitu ya, yang orang yang ingin berkembang, ingin maju gitu, di benar-benar dicerna, dipikir secara kritis gitu ya. Oh, Pak Arik mengatakan seperti ini ya, kok bisa ya begitu ya, tanya Pak Arik mengatakan seperti ini, oh contohnya seperti itu, ada contoh lain nggak misalnya gitu, biar bisa bisa paham. Nah itu itu artinya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, karena kita itu adalah umat yang memiliki Tuhan ya, yang percaya adanya Tuhan, umat beragama yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita perlu bersyukur gitu ya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi harapannya dengan belajar sosiologi ini kita bisa lebih syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan segalanya, segala bumi beserta isinya yang setiap hari kita manfaatkan. Tak jarang kita menjadi hamba atau makhluk hidup yang lupa syukur gitu ya. Dengan harapannya dengan sosiologi ini, walaupun bukan materi agama ya, bukan pelajaran agama, tetapi disisipkan materi-materi yang tidak melupakan akan Sang Pencipta ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Jadi ya sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari masalah. Selalu kita menemui masalah-masalah di dunia ini ya. Sehingga dengan berpikir kritis, logis, memiliki rasa ingin tahu, serta bisa memahami rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas penciptaan selama ini, kita juga bisa memecahkan masalah-masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki skill atau keterampilan bagaimana menjalani hidup yang baik, yang bisa berdampingan dengan orang banyak.
Selanjutnya, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, ini penting sekali. Orang-orang yang memiliki komitmen, komitmen ini adalah rasa berjiwa besar, artinya memiliki sesuatu yang mantap di hatinya untuk melakukan sesuatu. Sadar bahwa kemanusiaan itu penting dalam hidup bersama di dunia ini. Kalau seseorang tidak memiliki kemanusiaan, itu sama saja dengan orang-orang yang dia bebal hati atau hatinya itu beku atau hatinya terbuat dari batu. Karena ini penting sekali untuk kita ya sebagai manusia untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain, saling toleransi, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Ya, itu dia. Dengan belajar sosiologi, kita memiliki hati yang teguh ya, komitmen gitu ya, berjanji ya, atau memiliki kesadaran hati untuk bisa menghormati, tenggang rasa, toleransi kepada sesama manusia, sehingga kita kita hidup bersama manusia di dunia ini itu bisa berdampingan dengan baik ya, saling selaras, seimbang, harmoni, sejahtera dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Artinya di sini adalah dengan belajar sosiologi ini kalian nanti akan bisa berkomunikasi, bekerja sama, sekaligus bersaing ya dengan orang lain, dengan manusia lain di muka bumi, dengan masyarakat lain yang hidup bersama dengan kalian di muka bumi ini ya. Jadi berkomunikasinya ya, saya sebagai contoh ya, kalian ini kan tinggal di Taiwan gitu ya, yang tingkatnya sudah tidak tingkat lokal ataupun tidak tingkat nasional ya, sudah tingkat global lagi. Kalian akan menemui orang-orang yang tidak sebudaya dengan kalian, tidak satu negara dengan kalian. Ya, harapannya dengan belajar sosiologi ini mengajarkan pada kalian untuk bisa berkomunikasi, bekerjasama dengan mereka, walaupun mereka itu majemuk. Majemuk ini artinya bermacam-macam gitu ya, berbeda. Di tingkat lokal, di negeri kalian sendiri, nasional, di negeri kalian sendiri juga, ataupun global, tingkat internasional, yang menemui berbagai macam suku atau manusia-manusia di belahan bumi lain di dunia ini ya. Seperti di Taiwan, kalian mungkin akan ketemu orang-orang Filipina, orang-orang Vietnam, orang-orang mana lagi, orang-orang Taiwan sendiri yang notabene itu kan berbeda ya dengan kebudayaan kita. Ya, harapannya kita bisa berkomunikasi lah dengan mereka, kerjasama, saling menghargai, toleransi, berinteraksi, sekaligus bersaing ya. Tentu saja bersaingnya dengan cara sehat, tidak anarkis, tidak bacok-bacokan, tidak gebuk-gebukan gitu ya, tidak saling menyakiti gitu ya. Kompetisinya dalam kompetisi artian sehat gitu. Itu harapan mulia dari pelajaran sosiologi ini. Dengan belajar sosiologi ini kalian memiliki 4. Kalau kalian sudah memiliki 4 tujuan ini ya, subhanallah, kalian sudah bisa termasuk manusia-manusia yang siap untuk hidup berdampingan dengan orang lain secara sejahtera dan harmoni gitu. Oke. Ini ruang lingkupnya. Jadi nanti saat kita belajar sosiologi, kita akan saja mempelajari tentang manusia, tempat dan lingkungan manusia tinggal tersebut, serta akan pelajari tentang waktu yang secara berkelanjutan ya, tadi secara timeline atau kronologi serta perubahan-perubahannya. Karena kita belajar sosiologi, kita akan belajar tentang sistem sosial budaya. Ini ini kan semester 2 ya, ini belum saya ganti. Ini semester 2 bukan semester 1. Ya, ini rincian materi yang akan kita bahas di semester 2 ini. Ada 4 bab, di mana 4 bab itu akan kita bagi menjadi 2 bab, di mana bab 1 dan bab 2 itu akan kita pelajari sebelum ujian tengah semester, dan bab 3 dan bab 4 akan kita pelajari setelah ujian tengah semester atau sebelum ujian akhir semester. Jadi bab 1 nanti akan kita pelajari tentang sosialisasi dan kepribadian. Bab 2 akan kita pelajari tentang penyimpangan sosial, nanti baru kita ujian tengah semester. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan bab 3 yang membahas tentang pengendalian sosial.
Kemudian diakhiri dengan bab 4, penerapan pengetahuan sosiologis. Habis itu kita lanjutkan dengan ujian akhir semester. Jadi di sini totalnya ada 4 bab yang akan kita bagi menjadi 2 bab, 2 bab gitu. Nanti semua materi ini ada dalam buku tersebut yang akan saya uploadkan minggu depan. Nah, ini yang harus kita pahami ya dalam pencapaian target atau bahasa pendidikannya itu adalah kompetensi atau target, di mana setiap kali seseorang belajar itu pasti ada target untuk mengukur seberapa paham atau seberapa berhasil siswa atau pelajar itu mempelajari bidang studi tertentu. Dalam hal ini sosiologi. Dengan kalian belajar sosiologi ada 4 standar kompetensi yang harus kalian capai. Ya, nanti yang pertama kalian bisa memahami atau menguasai tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, serta mengklarifikasi faktor-faktor pembentukan kepribadian dan media-media sosialisasi. Nanti akan kita bahas detailnya. Kemudian kalian bisa mengeksplorasi lagi perilaku menyimpang, kemudian mendeskripsikan lagi tentang cara-cara untuk melakukan pengendalian sosial, serta bisa menguasai tentang pengetahuan sosiologi untuk kehidupan bermasyarakat. Itu yang kompetensi yang harus dicapai. Untuk proses belajarnya ya, nanti teman-teman sekalian akan menerima proses belajar ini, penjelasan tutor, di mana saya akan menjelaskan materi, itu teman-teman mendengarkan, teman-teman menanggapi, gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami, ditanyakan, diskusi, gitu ya. Ada pendalaman materi, di mana pendalaman materi ini kemungkinan akan saya gunakan, misalnya kayak kemarin pertemuan pertama kemarin ya, saya kasih tugas kepada kalian, itu salah satu bentuk pendalaman materi supaya teman-teman bisa mandiri belajar ataupun bisa mengasah seberapa paham kalian tentang materi yang sudah disampaikan atau yang belum disampaikan untuk penjajakan ke materi sebelumnya, pemateri yang akan disampaikan. Kemudian ada diskusi, jelas kalau diskusi seperti tadi ya, saya minta feedback pada kalian, misalnya ada suatu konsep, ada suatu masalah, di mana saya memberikan pertanyaan kepada kalian, ini menurut kalian bagaimana nih, gitu. Terus kalian menanggapi lewat chat, itu namanya diskusi ya, jadi kita bisa diskusi bareng. Kemudian ada penugasan dan juga ada ujian mid semester. Ujian mid semester tadi setelah bab 1 dan bab 2, nanti akan kita lanjutkan dengan ujian mid semester. Setelah itu bab 3 dan bab 4 kelar, kita lanjutkan dengan ujian semester. Waktu belajar, nah ini perlu saya ingatkan lagi, jadi kalian perlu catat gitu ya untuk setiap waktu belajar, sehingga setiap harinya nanti kan akan beda-beda ya mata pelajaran yang akan kalian ampu di kelas, akan berbeda-beda. Nah, untuk kelas 10 ini di semester 2 ini akan dilaksanakan setiap hari Selasa ya, pukul 21 hingga 21.40. Dan saya mohon maaf teman-teman sekalian yang baru hadir ya. Jadi saya maju tadi untuk proses belajarnya. Ini maju 1 jam, harapannya saya nanti bisa karena ada halangan, ini sudah di SMS terus, ini sudah di telepon terus, sudah selesai belum, ingin ini ya. Oh, ada angin besar ya. Ya, hati-hati ya, Pak ya. Dan untuk kelas 10 semester 2 ini nanti pelajaran setiap kali pertemuan itu ada 1 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran itu kurang lebih durasinya 40 menit. Nah, 1 jam pelajaran tersebut setiap tatap muka akan saya isi dengan penjelasan materi, pendalaman, dan diskusi. Dan perlu kalian pahami juga bahwa dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan. Jadi sekarang sudah masuk di pertemuan yang ketiga, itu berarti kalau dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan, jadi nanti separohnya atau 7 kali, setelah 7 kali pertemuan nanti kita akan ujian tengah semester. Jadi mengevaluasi bab 1 dan bab 2. Kemudian 7 kali pertemuan setelahnya kita akan mempelajari bab 3 dan bab 4, di mana setelah itu akan dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi begitu proses belajarnya.
Dan ini proses penilaiannya teman-teman sekalian. Jadi nanti rencana saya ujian mid semester atau ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester itu nanti bobotnya sama, 30% dan 30%. Diskusi-diskusi 15% dan penugasan 25%. Ini waktunya Mbak Mary gimana? Maaf, setiap mata pelajaran sosiologi mulai jam 8 ya. Maksud saya untuk kedepannya. Ya ini tergantung dari teman-teman sekalian. Tapi saya kira masih banyak yang kerja ya. Mungkin hanya untuk malam ini saja Mbak. Atau nanti kalau misalnya saya ada perlu juga, tetap saya akan komunikasikan kepada teman-teman sekalian. Ya untuk hari ini saja. Masuk jam 8-nya. Jadi seterusnya nanti akan kembali ke jam normal ataupun nanti ada perubahan, saya akan informasikan. Jadi jangan khawatir. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian sebelum ini waktunya sudah mau habis? Sepertinya saya harus akhiri ya teman-teman sekalian karena ini sudah di telepon terus ini di miskal. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, harapannya teman-teman sekalian semangat ya, semangat terus dalam belajar walaupun ya saya mengerti betul teman-teman waktunya sangat terbatas bekerja ya, di sela-sela waktu bekerja masih sekolah gitu ya, menuntut ilmu karena memang menuntut ilmu itu tidak ada batasan-batasan waktu, batasan-batasan umur sehingga saya sangat apresiasi sekali teman-teman sekalian yang di Taiwan sana jauh-jauh bekerja masih meluangkan waktu untuk belajar. Itu yang sangat saya apresiasi gitu ya, sangat saya hargai. Di sini membuat saya sebagai tutor itu kadang-kadang saya harus benar-benar bisa menyalurkan ilmu yang saya miliki karena teman-teman sekalian sudah semangat sekali untuk belajar gitu ya, jadi saya tambah semangat gitu karena hobi saya atau memang passion saya itu di mengajar walaupun saya adalah tenaga medis yang sehari-harinya membantu orang-orang sakit, tapi memang saya juga sangat suka sekali mengajar gitu. Sinyalnya lemot ya? Kalau sinyalnya lemot coba ganti provider mas atau nebeng wifi-nya orang gitu. Kalau misalnya di kantornya atau di tempat kerjanya ada wifi atau di kos-kosnya ada wifi, coba pakai. Kalau enggak, kalau dulu tuh sempet saya pakai kartu Chunghwa yang unlimited 500 dolar kayaknya ya dulu, 500 dolar. Nah itu cepet luar biasa loh di Taiwan itu 3G itu cepet sekali ya. Itu mungkin tempat-tempatan ya mas ya, kalau tinggalnya memang di daerah pelosok atau memang jauh dari internet coverage ya mau gimana lagi, coba nanti ditemukan solusinya atau ganti provider aja, dicobain aja. Ada Vibo, ada kartu if ya kalau misalnya Chunghwa, kemudian ada Taiwan Taketa atau Taiwan Mobile gitu. Itu kalau di Taiwan dulu, kalau di Taipei dulu sih fine-fine saja, cepat sekali malahan internetnya, sangat bagus. Nah, coba saya sarankan untuk pakai itu. WiFi sih kadang-kadang tidak kenceng. Coba diganti providernya, itu sangat membantu sekali sih, Mas. Dan para BMI atau para pekerja ya yang bekerja di Taiwan kemarin juga banyak sekali yang menggunakan paket itu. Chunghwa unlimited gitu ya. Itu sangat membantu gitu ya. Kalau teman-teman sekalian memang pengguna internet aktif, karena sayang sekali kalau cuma pakai kuota ya, karena kalian kan harus menghadiri kelas setiap hari, harus pakai internet. Jadi saya kira 499 dolar itu selama 1 bulan itu sangat cukup dan sangat bermanfaat. Dulu saya sangat terbantu sekali dengan paketan itu. Disisihkan ya 499 dolar setiap bulannya untuk internet. Baik, kalau teman-teman sekalian tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. .
Ya, berdoa selesai. Ya, saya ucapkan hati-hati ya untuk beberapa hari ke depan. Katanya ada typhoon. Ya, semoga tetap diberikan keselamatan dan kemudahan dalam bekerja. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mengikuti kelasnya Pak Alan ya kalau nggak salah. Wan An.